Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh teman-teman muslim yang menjalankan. Yang terhormat Bapak Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya Pipit Apriliani dengan NIM 23283021 akan memaparkan materi dengan judul Interaksi Manusia dan Komputer di bidang bisnis perdagangan dalam rangka memenuhi tugas proyek ulangan tengah semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Baiklah, langsung saja. Interaksi manusia dan komputer di bidang bisnis perdagangan. Pengertian IMK. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Interaksi manusia dengan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dalam lingkup IMK, interaksi adalah komunikasi antara user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik atau feedback dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa background proses atau proses batch. Kesimpulannya dari IMK adalah suatu sistem interaksi atau interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user. Perpaduan seni dan sains secara menyeluruh. Mekanisme interaksi antara user dengan paket word processing yang banyak digunakan, umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk merefleksikan fungsi yang dilakukan submenu tersebut. IMK melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas dan pekerjaan user. Pengertian bisnis perdagangan. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk melancarkan sistem perekonomian. Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pengertian bisnis memuat 4 aspek, yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 sering juga disebut dengan Cyber Physical System. Revolusi ini menitik beratkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Ciri utama dari revolusi industri ini adalah penggabungan informasi dan teknologi komunikasi dalam bidang industri. Munculnya revolusi industri menyebabkan adanya perubahan dalam berbagai sektor. Jika semula membutuhkan pekerja yang cukup banyak, namun kini segala sesuatu bisa digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Revolusi Industri 4.0 memuat semua hal yang menjadi lebih efektif, mudah dijangkau, serta meminimalisir pemborosan.
contohnya dalam produksi makanan. Jika semula membutuhkan revolusi industri 4.0, 93 JPSP Vol 9 nomor 2 2021, tenaga manusia untuk mengelola dan memproduksinya, kini bisa menggunakan teknologi canggih untuk membuatnya. Definisi dan penjabaran makna mengenai industri 4.0 beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Pengertian revolusi industri 4.0 adalah bentuk industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things atau WOT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Konselor Jerman Angela Merkel pada tahun 2014 berpendapat bahwa industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Menurut Herman 2015 mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 adalah sebuah era industri digital di mana seluruh bagian yang ada di dalamnya saling berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan IT berupa internet dan CPS, load dan loss guna menghasilkan inovasi baru atau optimasi lainnya yang lebih efektif dan efisien. Kemudian adalah teknologi digital. Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah beralih dari berbagai sistem manual kepada sistem yang lebih praktis dan fleksibel. Kehadiran beberapa instrumen teknologi menjadikan masyarakat modern meletakkan titik ketergantungan terhadap keseluruhan komponen teknologi dengan secara kecanggihannya mampu merubah intensitas tolak pandang manusia menjadi lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dikarenakan masyarakat modern yang sudah tidak asing lagi dengan jejaring internet. Internet sendiri masuk ke Indonesia pada era tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama dan gotong royong sangat hangat di antara para penggunanya. Setelah beberapa tahun, internet masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini diperkirakan ada kurang lebih 143 juta pengguna internet di seluruh Indonesia. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, nilai tersebut didapatkan dari kontribusi penghasilan mitra pengemudi Gojek sebesar Rp 8,2 triliun dan melalui mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya. Tidak hanya itu, satu dari sekian macam fitur online di Indonesia yang bisa memudahkan setiap aktivitas masyarakat di Indonesia. Fitur online ini secara tidak sengaja mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan memunculkan banyak UMKM yang secara perlahan akan membuat yang tadinya hanya UMKM akan bisa jadi perusahaan besar, bahkan membawa nama industri Indonesia semakin besar ke arah internasional. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia, kemanusiaan atau manusia ke komputer, telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system, dan internet. Menurut Casegras, koordinator and support action for global
Relation Activities and Standardization mendefinisikan load sebagai sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data, capture, dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri atas jaringan yang telah ada dan internet. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor, kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi kooperatif yang independen. Pada level mikro, kemajuan yang dialami oleh Indonesia, teknologi memainkan peran yang sangat berarti dalam perubahan struktur industri dan persaingan global. Menurut Syarif, untuk dapat memenangkan persaingan di pasar global, setiap bisnis dituntut keunggulan bersaing agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri. Indonesia juga harus mengikuti tren revolusi industri 4.0, merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Selanjutnya adalah penggunaan TIK. 5 tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh rumah tangga di Indonesia menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Presentasi penduduk yang menggunakan telepon seluler terus mengalami perlonjakan dan peningkatan yang diketahui hingga pada tahun 2019 mencapai 63,53%. Pertumbuhan penggunaan telepon seluler ini diikuti pula oleh pertumbuhan kepemilikan komputer dan kepemilikan akses internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 18,78%. Untuk kepemilikan komputer 73,75%, untuk kepemilikan akses internet dalam rumah tangga. Manusia modern tidak hanya menghindari betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan, terlebih teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari setiap perusahaan, baik skala besar maupun skala kecil, menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat revolusi industri 4.0 dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang dikelola. Suatu wadah yang sangat tepat dan membantu dalam mengaplikasikan kolaborasi teknologi dengan bisnis adalah sosial media. Dengan adanya sosial media serta berbagai fungsi dan kegunaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku bisnis, maka hubungan antara brand dengan pelanggan dalam dunia bisnis sudah bukan lagi sekedar jual beli. Ada komunikasi lebih yang perlu dibangun guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Pendekatan personal seperti memahami keinginan pelanggan, memberikan nilai tambah, sampai bertukar pendapat menjadi lebih penting dibandingkan hanya sebuah layanan customer service melalui telepon. Sekarang banyak brand yang berusaha untuk menjemput pelanggan mereka terlebih dahulu dibandingkan menunggu pelanggan yang datang. Tidak hanya komunikasi antar daerah atau provinsi, melainkan sampai antar negara di seluruh penjuru dunia. Fenomena pemakaian digital dalam kehidupan manusia di revolusi industri 4.0 dapat ditemui dalam berbagai keseharian masyarakat. Contoh fasilitas yang dapat digunakan dalam wujud peran teknologi dunia bisnis adalah komputer dan gadget dalam konteks digitalisasi pemakaian mata uang atau e-money, pemakaian media digital e-media hingga berkembang pesatnya film berbagai digital. Beberapa peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 diantaranya adalah ada fintech atau finansi teknologi. Finance teknologi yang berarti teknologi keuangan adalah bentuk inovasi teknologi dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian ada software as a service.
Software as a service adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana pelayanan dan bersifat online. Bentuk penjualannya berupa B2B atau business to business. Contoh bisnis SaaS ini adalah aplikasi absensi yang merupakan salah satu cara absensi online. Yang ketiga adalah cloud hosting. Cloud hosting adalah tipe web hosting yang menggunakan berbagai macam server untuk menyeimbangkan load dan memaksimalkan uptime. Contohnya, cloud sebagai web dari beberapa komputer berbeda dan semuanya akan saling terhubung. Kemudian ada digital marketing. Digital marketing merupakan suatu aktivasi promosi atau kegiatan pemasaran atau branding produk maupun jasa dengan menggunakan media digital. Kemudian yang terakhir ada on-demand service. On-demand service adalah suatu bisnis yang sistem pelayanannya didasari atau didahului oleh permintaan konsumen. Ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan akan langsung meresponnya. Salah satu contoh penyedia layanan dalam bentuk ini adalah Gojek. Kemudian, perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan melalui internet. Dalam perdagangan elektronik, transaksi jual beli dilakukan secara online maupun platform e-commerce. Hal ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk menjual dan membeli produk atau jasa tanpa batasan geografis. Perdagangan elektronik telah mengubah cara kita berbelanja dan membuka peluang bisnis baru. Keuntungan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Perdagangan elektronik memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya platform e-commerce, konsumen dapat mengakses berbagai produk dan melakukan pembelian dengan mudah melalui perangkat elektronik. Kemudian tantangan dalam perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Dalam perdagangan elektronik ada risiko adanya penipuan atau pencurian data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi pelaku perdagangan elektronik untuk menjaga keamanan data konsumen dan memastikan kepercayaan konsumen terjaga. Kemudian ada dampak globalisasi terhadap perdagangan. Dalam era globalisasi, perdagangan menjadi semakin penting dan kompleks. Globalisasi membuka pintu bagi negara-negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional dengan lebih bebas. Hal ini memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan peningkatan stabilitas pasar global. Namun, dampak globalisasi juga dapat memunculkan tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang timbul. Ada persaingan yang lebih ketat, isu perdagangan yang tidak adil, peran regulasi dalam perdagangan, kebijakan tarif dan non tarif, dan juga peran organisasi perdagangan internasional. Kemudian ada tren perdagangan global. Peningkatan perdagangan e-commerce. Perdagangan e-commerce atau perdagangan elektronik semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku bisnis dapat menjual produk atau jasa mereka melalui platform e-commerce. Kemudian perkembangan teknologi dalam rantai pasokan. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi rantai pasokan dalam perdagangan global. Dengan adanya teknologi seperti Internet of Things dan analisis data, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian teknologi digital. Pertumbuhan sektor jasa dalam perdagangan. Pertumbuhan sektor jasa juga menjadi tren dalam perdagangan global. Selain perdagangan barang, perdagangan jasa juga memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara. Jasa memiliki pariwisata, keuangan, teknologi informasi, dan konsultasi semakin berkembang dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Peningkatan perdagangan berkelanjutan. Semakin banyak negara dan pelaku bisnis yang sadar akan pentingnya perdagangan berkelanjutan. Perdagangan berkelanjutan melibatkan praktik perdagangan yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan ekonomi. Kemudian, masa depan perdagangan.
Masa depan perdagangan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan kebijakan global, dan dinamika ekonomi. Perdagangan internasional terus berkembang dengan cepat, dengan semakin banyak negara terlibat dalam rantai pasokan global. Selain itu, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things juga berpotensi mengubah cara perdagangan dilakukan. Dalam menghadapi masa depan perdagangan yang kompleks, penting bagi negara dan pelaku bisnis untuk mengikuti perkembangan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perkembangan teknologi dalam perdagangan. Perkembangan teknologi akan terus memainkan peran penting dalam masa depan perdagangan. Inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam perdagangan. Perubahan dalam kebijakan global. Perubahan kebijakan global juga dapat mempengaruhi masa depan perdagangan. Perjanjian perdagangan multilateral seperti perjanjian yang ditetapkan oleh WTO dapat mengalami perubahan dan negosiasi baru. Selain itu, kebijakan proteksionisme atau kebijakan perdagangan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional juga dapat mempengaruhi arah perdagangan global. Dinamika ekonomi dan tren konsumen. Dinamika ekonomi dan tren konsumen juga akan mempengaruhi masa depan perdagangan. Perubahan dalam pola konsumen, preferensi konsumen, dan kebutuhan pasar akan mempengaruhi jenis produk dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga akan membuka peluang bagi perdagangan baru dan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.